Woi San, tungguin San, bareng. Oh iya, sini. Woi San, tumben kamu nggak telat. Mana ada kamu bisa yang telat. Oh iya juga ya. Ya udahlah, yuk ke kelas. Woi San, kamu tugas Pak Farhan yang sosiologi itu udah belum? Yang mana? Loh, kamu lupa lah? Yang bikin video. Oh iya. Lah emang kamu kelompok siapa? Lah aku kan kelompokmu. Alah. Ya udah yuk sekarang kita bikin bareng-bareng. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajib Febriansyah dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi pemberdayaan dalam pelajaran sosiologi. Halo guys, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alfian Ramadhani dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemberdayaan sosial yang berjudul sebagai berikut. Bersama guru pembimbing kami yaitu Bapak Farhan Hadi. Kelompok Tani Ras 2 adalah suatu wadah para petani yang bekerja sebagai pengembang informasi baik dari kalangan petani maupun pemerintah yang berdomisili di Dusun Kediri 1, Desa Kediri, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Jenis usaha yang dikembangkan adalah lumbung pangan masyarakat, budidaya tanaman pangan. Kelompok tani ini berdiri pada tahun 2013 dengan nomor izin kelompok nomor register 1848/148/2013 yang beralamatkan di Jalan Raya Kediri 1, Dusun Kediri 1, RT 01, RW 01, Desa Kediri, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dengan kode pos 35372. Organisasi ini menyediakan lumbung paceklik atau padi atau gabah yang dimana dapat dipinjam oleh anggota kelompok yang mana kala gagal dalam panen atau musim kemarau panjang yang mengakibatkan paceklik. Tidak hanya itu saja, kelompok tani Ras 2 ini juga menyediakan budidaya tanaman pangan dan hortikultura, padi, jagung, sayuran, perkebunan, karet, dan jual beli pupuk. Jumlah anggota kelompok Tani Ras 2 sebanyak 32 orang yang aktif dalam kegiatan yang diadakan pemerintah maupun organisasi ini. Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris, empowerment, yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti, pemberian atau peningkatan kekuasaan atau power kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Adapun menurut Jim Ive, pemberdayaan adalah suatu cara untuk mempersiapkan orang-orang dengan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka agar dapat menentukan masa depannya sendiri dan untuk mengambil bagian dan efek dari lingkungan mereka sendiri. Stefariani 2008. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Menurut teori Wilson Mubarak 2010, terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan komunitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah keinginan untuk berubah. Berdasarkan wawancara peneliti dalam salah satu anggota kelompok Tani Ras 2 yaitu Bapak Supono, diketahui bahwasannya motivasi beliau untuk bergabung dalam kelompok tani ini adalah yang pertama untuk mengembangkan keterampilan, kemampuan, pengetahuan khususnya di bidang pertanian. Yang kedua, supaya ada kemudahan dalam hal yang dibutuhkan dalam pertanian seperti pupuk, bibit, dan alat-alat pertanian. Dan yang terakhir, ingin mempererat hubungan persaudaraan. Yang kedua, ada melepaskan halangan-halangan.
Ada berbagai faktor yang menjadi penghalang bagi Bapak Supono untuk mengembangkan potensi yang ia miliki dalam bidang pertanian. Salah satunya adalah berkurangnya SDM para petani, yaitu rata-rata pendidikan para petani di bawah menengah, sehingga dalam memajukan kelompok tani ini cukup sulit. Dan yang ketiga, ada rasa memiliki bertambah. Sejak Bapak Supono bergabung di kelompok Tani Ras 2, beliau didorong untuk mengikuti berbagai program dalam rangka menumbuhkan minat, bakat, tekad, dan semangat mengentaskan diri dari kemiskinan dan keterpurukan. Pengembangan tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan memanfaatkan berbagai media dan kesempatan yang ada. 4. Mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Awal Bapak Supono bergabung, ia hanya anggota biasa yang menjadi sasaran kelompok Tani Ras 2 untuk diberdayakan. Namun, partisipasi beliau dalam proses pemberdayaan ini membuahkan hasil, di mana pengetahuan dan keterampilannya yang terasa secara optimal dan mampu diterapkan dengan baik. Hal ini membuat Bapak Supono memiliki peran yang lebih luas, bukan hanya sekedar hak anggota yang diberdayakan, tetapi juga sesekali sebagai agen pemberdaya di kelompok Tani Ras 2. 5. Pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Ketekunan Bapak Supono dalam mengikuti pemberdayaan di kelompok Tani Ras 2 mulai memperlihatkan hasil yang nyata berbekal ilmu dan skill yang didapat dari proses pemberdayaan tersebut. 6. Perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Menurut Bapak Supono, dahulu beliau sebelum ikut pertanian tidak pernah tahu bagaimana dalam mengelola pertaniannya, bagaimana menggunakan pupuk dan alat-alat yang dipakai untuk pertanian. Setelah beliau bergabung atau mengikuti kelompok Tani Ras 2, beliau sering dapat pengarahan dan cara pengendalian yang baik. Dengan mendapat informasi, beliau merasa sangat terbantu. Dan yang terakhir, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Setelah mampu menghasilkan output yang baik, tentunya yang beliau pikirkan bagaimana kita sebagai petani ini secara khusus di bidang pertanian tercukupinya pangan dan juga dalam hal kebutuhan juga tercukupi dan harapannya memperoleh hasil yang maksimal sehingga petani tidak susah memperoleh hal permodalan dan dalam pupuk dan lainnya sehingga bisa tercukupi. Berdasarkan pengamatan peneliti, dapat diketahui bahwasanya dengan adanya kelompok Tani Ras 2 mampu membangkitkan semangat masyarakat lokal dalam berkarya. Persoalan pertahanan pangan menjadi khusus baik dalam pemerintah maupun masyarakat. Hal tersebut karena kebutuhan pangan menjadi sesuatu yang krusial dalam kehidupan. Ketahanan pangan sendiri rasanya memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan pertanian. Berdasarkan dari hal tersebut, maka berbagai solusi untuk menjaga ketahanan pangan oleh pemerintah. Dalam pembinaan kelompok Tani Ras 2 diarahkan untuk memulai suatu usaha produktif dalam memanfaatkan atau mengolah hasil pertanian. Adanya peran atau keterlibatan kelompok Tani Ras 2 ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan diri sendiri ataupun keluarga saja, tetapi juga bisa berperan dalam mewujudkan kesejahteraan desa. Adapun beberapa strategi 5P yang dilakukan oleh Bapak Amanto diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, P1, pemungkinan. Pengertian kemungkinan di sini ialah menciptakan suasana secara optimal. Kemungkinan yang dilakukan kelompok Tani Ras 2 adalah dengan cara melakukan proses sosialisasi warga masyarakat. Yang kedua, yaitu P2, penguatan. Penguatan bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang ketiga, yaitu P3, perlindungan. Perlindungan merupakan upaya untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Yang keempat, yaitu P4, penyokongan. Strategi ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya. Dan yang terakhir, yaitu P5, pemeliharaan. Strategi pemberdayaan ini bertujuan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan masyarakat terkait pemberdayaan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat desa Kediri yakni Bapak Parijo, dapat diketahui bahwasanya masyarakat sekitar mengapresiasi upaya kelompok Tani Ras 2 dalam memberdayakan masyarakat lokal yang berada di Bukon Kediri. Masyarakat menilai ilmu yang diberikan dari pemberdayaan tersebut sangat bermanfaat dan dapat menjadi salah satu modal utama untuk memulai usaha
sehingga dapat membantu menaikkan perekonomian keluarga dari jerat kemiskinan. Pendampingan dan pelatihan yang diberikan mendorong munculnya inovasi usaha baru bagi anggota kelompok tani ras 2 dan masyarakat lokal. Di sisi lain, masyarakat juga melihat kelompok tani ras 2 ini memiliki progres yang baik dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya anggota dan masyarakat lokal yang berpartisipasi dalam pemberdayaan tersebut, sehingga semakin banyak pula anggota dan masyarakat lokal yang terberdaya. Masyarakat menganggap pemberdayaan yang dilakukan kelompok tani ras 2 bukan hanya mampu menggali potensi, namun juga mampu menjadi momentum yang baik bagi masyarakat dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi pemberdaya alam yang berada di Pon Kediri secara optimal. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi kami. Dapat disimpulkan bahwa 7 siklus pemberdayaan dan strategi pemberdayaan 5P memiliki hubungan erat dengan keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui program Lumbung Padi di Desa Kediri. Dengan prinsip ingin mencapai perubahan dan kesuksesan, masyarakat memiliki bagian dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Masyarakat juga memiliki lingkungan yang aman dan nyaman. Hal ini juga mendorong masyarakat untuk lebih berdaya, inovatif, dan kreatif. Adanya pendampingan yang diberikan kelompok tani ras 2 ini dapat memberikan nilai produktif dan ekonomi yang baik. Keberadaan kelompok tani ras 2 ini dirasa memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat lokal. Strategi pemberdayaan dalam ketahanan pangan yang dilakukan kelompok tani ras 2 ini dilakukan dengan penyuluhan bibit-bibit berkualitas unggul hingga pendampingan oleh ahli yang profesional. Berbagai usaha tersebut dirasa efektif dalam meningkatkan partisipasi dan kemampuan masyarakat lokal karena mayoritas masyarakat Pon Kediri berprofesi sebagai petani.